Nona Wulan Bunga Naen. Selamat siang, Dok. Selamat siang, silakan duduk. Perkenalkan, saya Dr. Dini yang bertugas hari ini. Boleh saya tahu dengan kakak siapa? Bulan, Dok. Tempat tanggal lahir? 20 Mei 1998. Usianya? 22 tahun. Rumahnya di mana? Momanta. Pekerjaannya, Kak? Belajar, Dok. Kakak Wulan keluhannya apa ya, Kak? Jadi begini, Dok. Akhir-akhir ini tuh keinginan makan saya tinggi sekali. Saya makan terus, tapi setelah makan saya rasa berat badan saya sepertinya naik. Akhirnya saya maksa untuk memuntahkan makanan saya. Pernah juga sampai saya berusaha untuk minum obat diet, obat-obat yang bisa menurunkan berat badan saya, Dok. Saya takut, Dok, kira-kira saya ini kenapa? Kalau boleh tahu, seperti itu kira-kira sudah berapa lama ya, Kak? Ya, sekitar 3 atau 4 bulan ini, Dok. Itu ada keluhan apa lagi yang Kakak rasa? Yang rasanya itu seperti berat badan saya itu naik terus, Dok. Saya rasa seperti saya gemuk tiap kali habis makan. Saya tuh makannya selalu banyak. Terus jadi saya tuh rasa berat badan saya itu naik. Tulang saya besar, kepala saya besar, perut saya besar. Terus saya juga rasa tubuh saya ini naik semua, Dok. Makanya saya selalu pakai jaket, Dok, supaya menutupi berat bentuk tubuh saya, Dok. Iya, sudah timbang berapa kali? Sudah, Dok, saya timbang itu hampir setiap hari. Berat badan saya itu tetap, Dok, tapi kenapa saya tuh selalu merasa saya itu berat badannya itu seperti berlebih terus, Dok. Saya takut kalau berat badan saya itu terus naik. Jadi, Dok, kalau seperti itu kira-kira saya ini kenapa, Dok? Jadi begini ya, Kak, dari hasil pemeriksaan saya mendiagnosa kakak itu terkena gangguan makan yang namanya bulimia nervosa. Bulimia nervosa merupakan suatu gangguan makan atau perilaku makan yang menyimpang dengan karakteristik makan yang berlebihan atau dalam jumlah dan porsi yang sangat banyak, kemudian akan memuntahkannya secara paksa menggunakan obat pencahar, diuretik, berpuasa setelah makan, dan juga olahraga yang berlebihan. Untuk penyebab dari bulimia nervosa sendiri belum diketahui secara pasti, namun adanya faktor-faktor resiko yang mempengaruhi dan memperberatnya, diantaranya berupa stres yang berlebihan, pekerjaan yang berhubungan dengan berat badan, dan juga perasaan rendah diri. Untuk mengetahui diagnosis dari bulimia nervosa diperlukan beberapa kriteria sebagai berikut. Yang pertama, episode berulang pesta makan dengan karakteristik makan pada waktu yang sama, misalnya 2 jam, dengan porsi yang berlebih atau porsi yang banyak dibandingkan porsi makan kebanyakan orang dengan situasi dan kondisi yang sama, serta adanya perasaan tidak dapat mengontrol keinginan untuk makan selama periode episode berlangsung. Yang kedua, adanya perilaku kompensasi yang berulang untuk mencegah terjadinya kenaikan berat badan dengan muntah yang disengaja, penyalahgunaan laksatif, diuretik, enema, dan obat-obatan lainnya, berpuasa, serta olahraga yang berlebihan. Yang ketiga, episode pesta makan dan perilaku kompensasi lainnya berlangsung setidaknya 2 kali seminggu dalam waktu 3 bulan. Yang keempat, penilaian diri dipengaruhi oleh bentuk tubuh dan berat badan. Pada penderita bulimia nervosa perlu diberikan edukasi dalam 3 aspek, yaitu terapi keluarga, psikoterapi interpersonal, dan terapi perilaku kognitif. Untuk terapi keluarga perlu disampaikan kepada orang tua untuk membantu menghentikan perilaku makan yang salah pada anak, membantu mengontrol pola makan anak, dan mengatasi masalah perkembangan pada anak terkait kondisi bulimia yang dialaminya. Yang kedua, psikoterapi interpersonal, yaitu dengan cara mendiskusikan hal-hal terkait masalah-masalah pasien dengan orang-orang terdekatnya, meningkatkan komunikasi dan kemampuan mengatasi masalah pasien. Yang ketiga, terapi perilaku kognitif, dengan cara membantu mengubah pola makan pasien menjadi normal kembali dan mengidentifikasi perilaku serta keyakinan negatif terhadap pola makan yang salah dan menggantinya menjadi lebih positif dan lebih baik.